Lalu yang terakhir pada titik C ini 10 cm dari pusat dengan rumus yang sama dapatkan hasil 63 kali 10 pangkat 5 artopi. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Rit. Mungkin dari jawaban Farid udah jelas dan benar. Mungkin dari ada yang mau tanyakan dari teman-teman yang lain. Gimana teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin balik ke nomor sebelumnya. Oke, makasih Farid. Saya stop share ya. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bahas nomor 2 atau nomor 3. Oke, mungkin nomor 2 vektor-vektoran ya. Oke, bingung. Halo Mas, Ya, silakan. mungkin saya bisa bahas, saya mau coba bahas yang nomor 3 Mas. Oh ya, ya, silakan. Siapa ini? Ronald ya. Apakah sudah terlihat Mas? Sudah. Yang pertama mungkin untuk posisi A kan diketahui 3i plus 4j plus 6k. Kemudian ada posisi B diketahui min i plus 2k. Kemudian ada posisi C yang diketahui I plus 2J plus 4K. Kemudian diketahui juga muatan di titik A itu min 4 kali 10 pangkat 6 kolom. Dan ada juga muatan di B sebesar 4 kali 10 pangkat 6 kolom. Nah, oke, mungkin yang pertama itu kita cari dulu vektor posisinya, vektor CA-nya, maksudnya vektor jarak dari C ke A dengan cara mengurangkan vektor C dengan vektor A. Didapatkan min 2i, min 2j, min 2k. Dan besar dari vektor ini adalah 2 akar 3. Untuk vektor satuannya kita dapatkan dengan cara membagi dari vektor CA ini dengan besarnya, yaitu min seper akar 3i, min seper akar 3j, min seper akar 3k. Kemudian kita cari vektor posisi dari vektor jarak dari C ke B, dari B ke C dengan cara vektor C dikurangi dengan vektor B. Kita akan dapatkan 2i plus 2j plus 2k. Nah, untuk besarnya kita dapatkan sama seperti tadi 2 akar 3. Kemudian untuk vektor satuannya kita dapatkan 1 per akar 3i plus 1 per akar 3j plus 1 per akar 3k. Nah, kemudian untuk mencari medan listrik yang di titik C yang dipengaruhi oleh muatan yang berada di titik A itu kita bisa menggunakan rumus K kali muatan di A per besar dari vektor jarak dari A ke C dikuadratkan dikali dengan vektor satuan. Nah, di sini kita akan mendapatkan 3 kali 10 pangkat 15 kali 1 per akar 3i plus 1 per akar 3j plus 1 per akar 3k. Kemudian kita cari vektor dari medan listrik untuk yang dialami di titik C yang disebabkan oleh
muatan di titik B. Kita bisa menggunakan rumus ini, kemudian akan kita dapatkan hasil yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 15 bla bla bla. Kemudian kita tambahkan, kita akan menghasilkan 3 kali 10 pangkat 15 kali 2 per akar 3i plus 2 per akar 3j plus 2 per akar 3k. Nah, untuk vektor medan listriknya seperti itu. Untuk besarnya mungkin bisa dicari juga, tapi agak rumit. Nah, sebenarnya untuk yang B ini bisa langsung muatannya dikali ke sigma E ini. Nanti kita akan mendapatkan sigma gaya yang bekerja pada titik C sebesar ini. Min 4,809 kali 10 pangkat min 4 kali 2 per akar 3i plus 2 per akar 3j plus 2 per akar 3k. Demikian, Mas. Oke, udah bener ya penjelasannya juga. Mungkin ada yang tanyakan dari teman-teman? Cukup Mas, sudah cukup jelas dari pemaparannya Ronald tadi. Oke, ini aku coba share screen dulu ya terkait nomor 3 tadi. Oke. Oke, share screen udah kelihatan kan? Kelihatan Mas. Nah, untuk nomor 3 ini caranya dari Reynald tadi udah benar. Kita nyari kuat medan listrik CA-nya berapa, kuat medan listrik C-nya berapa. Rumusnya pakai kaki per RC. Aku pakai yang pangkat 3 ya, pangkat 3 dikali CA. Mungkin dari Reynald tadi variabelnya masih pakai CA ya, CA vektor. Nggak salah, cuman kalau di fisika itu biasanya pakai R untuk menentukan jarak ini. Nah, jadi RCA, RC min RA udah benar tadi sama kayak Reynolds. Oke, nilainya kayak gitulah. Untuk yang KJ-nya tadi itu kan pakai elektron, diketahui sin 1,6 kali berapa itu. Satuannya Newton sama Newton per Coulomb. Jangan lupa satuannya ya, Rek. Mungkin itu udah benar tadi. Mungkin ada yang tanyakan atau langsung mau bahas ke nomor 2 atau nomor yang lainnya. Gimana teman-teman? Permisi Mas, mungkin bisa langsung ke nomor 2. Oke, silakan. Untuk nomor 2 ini diketahui dua muatan Q1 sama dengan 2 Newton Coulomb, berarti di sini kan Q1, terus Q2 sama dengan min 4 negatif, terpisah sejauh 10 cm sepanjang sumbu X dengan muatan Q1 berarti di pusat koordinat 0,0. Oh iya. Titik A berada di tengah-tengah antara kedua muatan tersebut, sedangkan titik B berada pada jarak 8 cm dari muatan Q1 dan 6 cm dari muatan Q2 atau lihat gambar, hitunglah medan listrik di titik B. Oke. Mungkin untuk pembahasanku ini yang nomor 2, titik pusat koordinatnya di titik B ya, 0,0. Untuk yang di titik pusat koordinat I1 mungkin bisa dicoba yang lain. Intinya sama. Nah, untuk titik pusat koordinat 0,0 yang di titik B. Ini kan kita diketahui segitiga. Ini kan kita ketahui panjang dari Q2 ke B ini kan 6. Terus yang di sini ini panjangnya dari Q1 ke B ini 8. Nah, terus diketahui bahwa yang alasnya ini 10. Nah, kalau kita mengetahui sisi segitiga 6, 8, 10, berarti kan ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, berarti kita bisa nyari tinggi apa ini? Tinggi tegak lurusnya lah, tinggi tegak lurusnya. Itu dengan perkalian segitiga. Jadi kan ini 8 kali 6 dibagi 10. Itu ketemunya 4,8. Nah, setelah ketemu 4,8,
kita Pitagoras saja, 8 akar 8 kuadrat dikurangi 4,8 kuadrat, ini nanti ketemunya 6,4. Ya ini juga di Pitagoras ketemunya 3,6. Nah, setelah kita mengetahui sisi-sisinya, nah mudah saja kita tinggal pakai cara koordinat atau vektor. Kalau kita ketahui titik 0,0-nya di sini, berarti untuk yang titik di Q2 ini berapa? Ini tuh ke kanan kan, ke kanan ini berarti positif. Positif 3,6, ke bawah. Ke bawah ini kan negatif. Negatif 4,8. Terus yang untuk yang ini kan ke kiri dua-duanya kan. Nah, berarti ini kan titiknya itu min 6,4 sama min 4,8. Nah, jadi ketemunya untuk yang R1 vektor, R1 vektor ini yang Q1 itu yang ini. Berarti R1 vektor itu yang ini, R1 vektor. Berarti kan dari 0 min, ini langsung nolnya nggak tak tulis ya. Langsung aja min, 0 min 6,4 I, min 4,8 J, dibagi 8. Soalnya ini bukan vektor satuan ya, tapi vektor R1. Nah, karena vektor 1, terus ini kan dibagi 8. 8 ini panjang R1-nya, besar R1. Nanti ketemunya 8I plus 6J dibagi 80. Nah, tinggal dibagi aja. Terus yang R2 juga sama, 0 min 3,6I min 4,8J dibagi 6. Ini tak kali 10 ya. Tak kali 10 atas bawah, biar enak. Min 6I min 8J. Nah, nanti untuk nyari E1-nya sendiri, sama kayak yang tadi, K Q1 per R1 pangkat 3 dikali R1 vektor, dikali ini. Terus yang untuk E2, K kali Q2 per R2 pangkat 3 dikali R2 vektor. Nah, untuk Q1-nya itu yang pakai yang 2 nano kolom, untuk yang Q2-nya pakai min 4 nano kolom. Nah, untuk resultannya itu berarti, ini kan soalnya kan hitunglah besar, hitunglah medan listrik titik B. Karena medan listrik ini satuan vektor, berarti kita pakai vektor, resultannya berarti tinggal jumlah aja E1 ditambah E2. Mungkin dari penjelasannya ada yang mau tanyakan? Izin bertanya Mas, saya masih kurang paham itu kok dari 3,6i bisa jadi 6i sama 4,8j bisa dapat jadi 8j gitu Mas. Oh iya iya iya, benar benar benar. Harusnya ini 10 ya. Bawahnya 10 10. Ini 6,4 harusnya udah dapat 8. Oke oke, makasih. Oh iya Mas, baik Mas, siap. Mana yang gitu ya? Ya, itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Mana teman-teman? Ada yang tanyakan lagi? Kalau sejauh ini dari saya aman Mas, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Sudah cukup jelas, Mas. Jelas. Oke. Oke, lanjut ke nomor 1 sampai 3 udah. Oke, lanjut ke nomor 4 sama 5. Nomor 4 dulu aja. Nomor 4 5 hampir sama, ini tuh kawat bermuatan listrik ya. Kita bisa. Nah, untuk yang nomor 4 lumayan panjang ini, mungkin bisa dikerjakan nomor 5 dulu. Atau mungkin mau ngerjakan nomor 6 juga boleh. Silakan, Rek. Bisa dikerjakan dulu. Buat latihan juga. Ya, silakan. Kalau saya izin menjawab yang nomor 6 boleh, Mas? Ya, silakan. Aku Mulya. Iya. Aku hentikan share screen dulu. Sebentar ya, Mas.
Betul, Mas. Oke, sudah. Ya, itu kan nomor 6 yang ditanyakan adalah flux listrik. Sedangkan flux listrik itu rumusnya adalah E A cos theta. Nah, pada gambar itu diketahui bahwa arah medan magnet itu tegak lurus dengan bidangnya, sehingga theta sama dengan 0, sehingga cos 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 0 itu 1, sehingga 500 dikali luasnya itu 0,2 kuadrat, jadi 0,04, 500 kali 0,04 sama dengan 20. Oke, masuk. Ya, untuk nomor 6 emang itu aja. Untuk gambarnya sendiri kayak menipu miring ya, tapi itu enggak. Nah, untuk kalian mungkin bisa kerjakan soal-soal yang kayak gini tapi miring. Jadi tetanya ini, pas tetanya ini enggak satu, tapi yang lain tetanya mungkin bisa berapa derajat gitu. Untuk jawabannya sendiri udah benar, cuman kurang satuannya aja ya. Oke, Satuannya Newton meter kuadrat per C. ya benar. Oke. Selanjutnya untuk nomor 45, mungkin ada yang mau menjawab? Ya izin bertanya, Rek. Ini kata Pak Mas Suri udah diabsenkan. Emang udah diabsenkan semua dah? Halo, halo. Kalau saya sudah Mas, kalau di saya Oh, sudah berarti diabsen. Sudah, Mas. oke. Berarti udah diabsenkan ya.
Share screen ya dari pembahasannya. Mungkin ada yang udah ngelihat tadi. Permisi Mas. Oke. Mungkin untuk nomor 4 bisa dijelasin sama Masnya aja, soalnya nggak ada yang mau jelasin. Oke. Terima kasih sarannya. Oke, jadi gini Rek, nomor 4. Gini nih sedikit panjang ya bahasnya. Batang dengan panjang L sama dengan 3 meter, dengan batang yang blok biru ini itu panjangnya 3 meter, memiliki muatan seragam persatuan panjang lambda sama dengan 0,6 x kolom per meter. Nah, 0,6 lambda ini kan muatan seragam persatuan panjang. Oke, 0,6 x-nya itu sendiri yang ini, jarak dari ujung sini ke salah satu deki. Deki ini apa yang ngomongnya? Ya muatan muatan cuplikan gitu. Dan muatan total Q. Muatan total Q ini maksudnya itu muatan muatan baloknya. Nah, itu medan listrik pada titik P sepanjang semua batang pada jarak 1 meter dari salah satu ujungnya. Nah, kalau dilihat dari gambar kan dari ujung ini kan panjangnya ini 1 meter. Oke, untuk pembahasannya sendiri, tadi ini udah besar screen ya. Ini kelihatan Tarek atau kecilan? Halo. Kelihatan Mas. Oke.
Oke. Nah, jadi ini kan aku pakai koordinat ya. Jadi di ujung sini tuh kita bikin titik koordinat asal 0,0. Berarti untuk yang ujung sini 3,0, yang untuk titik P-nya 4,0. Nah, ini DQ-nya ini aku ambil sebagai duplikannya dengan jarak antara koordinat asal sama DQ ini X. DQ ini bisa terserah di mana aja, pokoknya di muatan balok ini. Nah, seperti yang kita ketahui, rumusnya itu yang F itu sama dengan E kali Q. Nah, untuk yang muatan listrik itu rumusnya kan E sama dengan K integral dq per R kuadrat vektor dikali R satuan, vektor R satuan. Oke, seperti rumus yang diketahui. Integral dq ini kan sama Q biasa ya. Nah, biar memudahkan, aku turunkan dulu. Jadi kita pakai DE. DE turunan DE vektor itu sama dengan K kali dq per RPQ kuadrat. RPQ itu jarak dari P ke Q dikali RPQ satuan. Nah, dq-nya sendiri itu diketahui bahwa dq itu lambda kali dx. Lambda dx. Lambda dx selanjutnya terus untuk RPQ-nya kuadrat itu kan jarak dari P ke Q, RP min RQ dikuadratkan terus RPQ vektor. Terus karena diketahui lambdanya ini kan 0,6x ya. Nah, 0,6x dikalikan dengan dx dibagi RP min RQ kuadrat. RP sebenarnya kan jarak dari P ke Q kan. Itu panjangnya itu P. P kuadrat dikalikan vektor R satuan PQ. Ini kan jaraknya kan ke kanan saja kan atau ke sumbu X positif. Nah, berarti kan kita pakai I apa ini? I vektor. Nah, oke. Karena ini, tapi kan ini masih belum bisa diintegralkan kan, soalnya kan ada variabel X sama P. Nah, oke, kita masukkan ke kanan. 4 min X itu kan sama dengan P. P itu kan ke sini, sedangkan ya benar. P itu kan X ditambah P, ini X, ini P, ini kan jumlahnya sama dengan 4. Nah, berarti P-nya sendiri itu 4 min X, untuk X-nya sendiri itu 4 min P. Jadi X ini sama dengan 4 dikurangikan dengan P. Nah, untuk X-nya ini diturunkan, terus kanannya juga diturunkan, jadi kan dx sama dengan min dp. Nah, X-nya ini diganti 4 min P, terus dx-nya ini diganti dengan min dp per P kuadrat. Nah, karena ini sudah P semua, berarti kan kita integralkan. Kuat medan sama dengan 0,6 kan, 0,6-nya dilepaskan soalnya ini konstanta, diintegralkan P min 4, ini positifnya, P negatifnya dihilangkan, negatif kali negatif, P min 4 dikali dp per P kuadrat dikali I, selanjutnya 0,6K integral 1/4 per P, integral dari P per P kuadrat, P dibagi P kuadrat kan 1 per P, terus min 4 per P kuadrat dp I. Ini dipisah aja ya biar memudahkan. Selanjutnya 0,6K integral dari 1 per P kan ln P, ini kurang ya, ln P batasnya 41 ditambah integral dari min 4 per P kuadrat itu kan plus 4 per P batasnya 41 I. Nah, nanti dihitung ketemunya satuannya dalam Newton per Coulomb. Tanya-tanya kan enggak? Izin bertanya Mas, saya tadi ketinggalan waktu kok pakai integral tertentu dengan batas 41 itu kenapa Mas? Oke. Jadi kalau penjelasannya itu titik P itu kan di sini 4,0. Sedangkan baloknya itu kan berada pada koordinat 0,0 sama 3,0. Yang dicari kan di P atau DQ kan, yang bagian bermuatannya saja. Nah, 1 sampai 4 itu dari jarak P ke salah satu ujung 1, yang 4-nya itu dari jarak P ke ujung yang lainnya 4. Dari situ 1 sampai 4-nya. Oke, atau ada yang mau tanyakan lagi? Oh, berarti itu digunakan untuk mencari muatan di titiknya tersebut Mas, untuk batas-batasnya itu. Yang Atau mana sih? Halo. yang 4 ya yang 4.1 itu digunakan untuk
mencari apa itu muatan di titik tertentunya itu, di cuplikannya gitu Mas, seperti itu. Atau mungkin di P-nya itu Mas. Nah, jadi kalau balik ke dasar integral itu kan penjumlahan dari cuplikan-cuplikan gitu kan. Nah, sedangkan yang Iya. dicari ini kan ya benar berarti dari yang 1 sampai 4 itu penjumlahan dari cuplikannya itu. Oh ya baik Mas, siap. Ada yang tanyakan lagi? Nanti ini dihitung ketemu kuat dan listrik di titik B. Oke, untuk nomor 5 mungkin ada yang sudah selesai. Oke, ada yang mau berminat untuk membahas nomor 5 atau aku aja ya? Oke, aku bahas langsung aja. Sebuah batang dengan panjang kawat L tak sehingga memiliki muatan seragam persatuan panjang pada sama dengan 10 kolom per meter dan muatan total I. Hitung medan listrik pada P yang terletak pada jarak A sama dengan 5 meter dari batang. Nah, titik acuannya itu bisa kalian lihat di panjang kawat L tak berhingga. Nah, panjang kawat L tak berhingga itu rumusnya E sama dengan K lambda dibagi alfa dikalikan 2J, J vektor. Nah, nanti berarti tinggal dimasukkan aja K dikalikan 10 dibagi 5 dikalikan 2J. Vektornya Newton per Coulomb. Ada yang tanyakan nggak?
izin bertanya, Mas. Oke, silakan. Buat nanti ini pembahasan yang dari Mas dikirim ke grup atau enggak? Kayak enggak sih. Ini kan jawaban dari teman-teman sendiri kan sudah ada kan. Itu lebih benar malah. Ini hitung-hitunganku caranya aja sih yang benar. Untuk nilai-nilainya masih belum tak hitung secara teliti. Itu Zaidan. Kalau boleh minta sebagai pembanding itu boleh nggak, Mas? Oke. Nah, tapi ini masih banyak yang salah loh. Mungkin caranya aja yang benar. Oke, nanti coba tak kirim ke siapa ini? Kompinya siapa? Abid ya? Iya, Mas, komtinya Abid. Iya Mas, Oke. saya Mas. Oke. Ini aja yang tak kirim ya. Pembahasan. Oke, ada yang tanyakan lagi? Tadi kalau Izin bertanya Mas, ya silakan Bid. itu bisa dapat 2J itu bagaimana ya Mas penghitungannya? Oke. Yang bagus. Nah, jadi kalau kalian tahu itu, ya benar-benar. Kalau kalian diketahui kawat bermuatan, ini kan ada kawat bermuatan ya, misal. Terus ini ada gini. Cek. Benar tak kayak rumusnya? Rumusnya yang ini. Yang delta beta mesita. Mungkin tahu mungkin aja. Ini suara azannya kedengeran dah. Halo, halo. Iya, Mas. Iya Mas, ada Oke, noise-nya dari. Sorry ya, tidak langgar ini. Tapi suaraku dengar kan? Ya terdengar jelas Mas, masih jelas. Oke. Jadi rumus dasarnya ini kan ini. Nah, kalau kalian semisal kawatnya kalau L-nya, L ini, L itu yang ini loh. Ini kan kawatnya. Panjangnya L itu yang ini. Nah, kalau L-nya terberingga kita pakai 2J. Nah, itu dari mana? Itu dari cos theta B-nya itu saat 90 derajat dan theta A-nya itu saat 220 derajat. Nanti kalau kalian masukkan cos theta B cos 90 ini kan 0. Min cos theta A-nya sendiri cos 270 kan 0 juga ya. Terus sin theta B-nya ini cos 91 tambah sin 271. Nanti jadinya ini 2J. Ada yang tanyakan lagi nggak? Sedikit tambahan Mas, itu kan kalau dari PPT penjelasannya Pak Mas Budi kemarin kan ada yang hadapnya ke kiri, ke bawah, ke kanan, itu berarti bisa beda-beda ya Mas, enggak 2J ya hasilnya. Ya, menyesuaikan vektornya juga. Oke, baik Mas, siap Mas. Oke, aku stop share dulu ya. Oke, untuk teorinya yang terkait dengan materi bab 1 ini
lebih baik tanyakan ke dosen ya. Dosen lebih paham tentang teori-teorinya itu. Mungkin aku asisten lebih bantu ke latihan-latihan soalnya. Oke, ada yang tanyakan lagi terkait dengan materi ini?